Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengkajian kitab kita ya, Syarhul Aqidatil Wasithiyah di Imam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-16 ya dari kitab tersebut. Langsung saja ya kita bacakan matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yalhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi. Dan tidaklah Ahlussunnah itu menyimpang di dalam nama-nama Allah dan di dalam ayat-ayat Allah. Wala yukayyifuna, dan juga tidaklah mereka itu mentakyif ya, menentukan kaifiyah caranya sifat Allah. Wala yumathiluna, dan juga mereka tidak memisalkan atau menyerupakan sifatihi, sifat Allah, bisifati khalqihi, dengan sifat makhluknya ya. Seperti itu terjemahannya. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. As-Syarhu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi ya. Sama ya seperti tadi. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu tidaklah menyimpang di dalam nama-nama Allah dan tidak menyimpang juga di dalam ayat-ayat Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan lafaz ilhad ya di sini. Yulhiduna itu dari fi'il al-hada, yulhidu ilhadan ya, dari fi'il al-hada. Kemudian Syekh menjelaskan lafaz ilhad. Al-ilhadu lughatan, al-ilhad itu secara bahasa al-mailu wal 'udulu 'an syai'i. Al-mailu wal 'udulu 'an syai'i ya, yaitu pemiringan atau pembelokan dan keluar ya, dari sesuatu. Seperti itu. Secara bahasa maknanya adalah memiringkan atau mengeluarkan sesuatu ya, dari sesuatu, mengeluarkan dari sesuatu. Wa minhu lahadu fil qabri ya, dan termasuk dari ini juga lahad ya, di dalam kuburan. Maknanya di sini kita kenal dengan istilah liang lahat ya, liang lahat di dalam kuburan. Kenapa dinamakan liang lahat? Sumia bidzalika, dinamakan dengan liang lahat limailihi ya, karena terjadi pembelokan dalam kuburan tersebut, wa inhirafihi, dan juga terjadi pemiringan ya di dalam kuburan tersebut, angsamtil harfi ya, dari sudut galian ya. Apabila kita jelaskan, kalau kita sudut galiannya harusnya 90 derajat ya ke bawah liang kubur itu. Nah, di sini di titik yang terdalam itu nanti dia akan diberikan untuk liang lahat ya. Nah, seperti itu. Atau ke sebelah sini apabila kiblatnya arah sini ya. Kita gali ke bawah, kemudian terjadi pembelokan ya. Dari situ kita gali ke samping apabila arah kiblatnya ke sana ya, ke samping, kemudian dijadikan seperti bentuk liang lahat yang kita kenal ya, seperti itu. Itu terjadi karena dinamakan liang lahat karena terjadi pembelokan arah galian ya di sini ya, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Wa inhirafihi an samtil harfi ila jihatil qiblati ya, dan pembelokan kuburan dari sudut galiannya menuju kepada arah kiblat ya, seperti itu ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan wal ilhadu fi asma'illahi wa ayatihi, dan yang namanya ilhad ya di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah adalah maknanya adalah wal 'udulu wal mailu biha ya, yaitu keluar dan membelokkan nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah an haqaiqiha ya, dari
hakikat-hakikatnya nama-nama dan ayat-ayat Allah tersebut. Kemudian wa ma'aniha ya, dan juga membelokkan nama-nama dan ayat-ayat Allah itu dari makna-maknanya nama-nama dan ayat-ayat Allah itu as-sahihati yang sahih ya, membelokkan dari yang makna-makna sahih seperti itu, menuju apa, menuju ilal batili, kepada yang salah, yang menuju kepada yang salah. Sehingga kalau kita jelaskan secara lengkapnya, wal udulu wal mailu biha an haqaiqiha wa ma'aniha as-sahihati ilal batili ya, yaitu keluar dan membelokkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari hakikat-hakikat sebenarnya dan juga dari makna-maknanya sebenarnya yang sahih ya, kepada yang batil, kepada yang salah, kepada yang sesat, seperti itu. Lanjut, qala Syekh Shalal Fauzan wal ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi anwa'un ya. Dan yang namanya ilhad yaitu penyimpangan ya di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, itu ada berbagai jenis di sini ya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menjelaskannya satu persatu. Qala Syekh Shalal Fauzan an-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ang tusammal asnamu biha, yaitu dengan menamakan berhala-berhala dengan sifat-sifat Allah ya, yakni menamakan berhala-berhala dengan sifat-sifat Allah. Syekh menjelaskan kata smiyatil Lata ya, seperti penamaan kepada Lata ya, di sini salah satu berhalanya kaum jahiliyah. Ini diambil dari minal ilahi, dari ilah ya, diambil dari ilah, yaitu yang disembah ya, maknanya yang disembah. Cuman yang ilah ini adalah lafaz yang berbentuk mudzakkar, yaitu berbentuk maskulin ya, atau kita bilangnya mudzakkar, memiliki sifat kelaki-lakian. Kemudian al-Lata ini adalah feminimnya, yaitu muannas ya, kalau istilah bahasa Arab ini muannasnya, seperti muslimin, muslimatun, seperti itu ya. Yang muslimin itu untuk laki-laki, yang muslimatun itu untuk perempuan. Sehingga di sini penamaan Lata ini, penamaan sebuah berhala dengan nama Lata itu mengambil dari sifat-sifatnya Allah yang disembah di sini ya, yaitu diambil Lata. Kemudian wala Uzza ya, ada juga berhala yang bernama Uzza, di sini diambil dari minal azizi, diambil dari lafaz al-aziz, yakni yang maha perkasa ya. Yang maha perkasa ini secara isim ini bermakna mudzakkar, sementara al-Uzza ini secara isim dia bermakna muannas atau feminim ya. Kemudian wa manata minal manan, yaitu manat ya, dari al-manan. Al-manan ini maksudnya adalah yang maha dermawan, yang maha bijaksana ya, dermawan. Ini pun sama ya, dia diambil muannasnya dari al-manan. Sehingga kalau kita baca Al-Qur'an ada ya yang afara'aita al-Lata wal Uzza ya, afara'aita al-Lata wal Uzza wal manata ats-tsalitsata ukhra ya. Itu ada di Al-Qur'an, 3 nama berhala kaum jahiliyah tersebut ada ya, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Kemudian ini termasuk ilhad ya, menamakan berhala-berhala dengan nama-nama dengan sifat-sifat yang aslinya Allah mudzakkar, dinamakan kepada berhala-berhala tersebut dengan menamakan berhala tersebut memiliki sifat seperti Allah tapi muannasnya, termasuk ilhad ya, yaitu penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah ya. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan an-naw'u tsani ya, jenis yang kedua dari ilhad, yakni tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bihi, yaitu menamakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang tidak pantas untuk Allah ya. Seperti di sini Syekh menjelaskan kata tasmiyatin nasoro, seperti penamaannya dari orang-orang Nasrani ya, dari orang-orang Nasrani kepada Allah, yaitu aban, yakni bapak ya di sini.
katasmiyatin nasoro lahu aban, seperti penamaannya orang Nasrani kepada Allah, yaitu Bapa ya. Mereka menamakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus ya, seperti itu. Ini adalah sama juga ilhad ya, termasuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mencontohkan lagi watasmiyatil falasifati lahu mujiban ya, dan juga penamaan orang-orang falasifah, yaitu orang-orang ahli kalam ya, orang-orang sufi biasanya juga termasuk di situ, orang-orang filsafat. Tasmiyatil falasifati lahu, yaitu penamaan orang-orang falasifah terhadap Allah dengan nama mujiban ya. Mujiban itu yang mewajibkan, maknanya yang mewajibkan. Au ilata fa'ilatin ya, atau alasan seorang mengerjakannya, alasannya seorang mengerjakan sebuah perbuatan. Ini termasuk penamaan-penamaan dari kaum falasifah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki dalil ya. Mujiban di sini emang Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan syariat-syariat agama Islam ini kepada mukallif ya, kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk mengerjakan syariat-syariat agama. Kaum falasifah ini menyebutkan Allah mujiban ya. Padahal salah satu nama Allah itu ada mujibun, yakni maha menjawab doa ya. Mereka menambahkan nama lainnya, yaitu mujiban ya. Ada waw, sehingga dibaca mim di sini dibaca 2 harokat seperti itu ya. Ini termasuk ilhad ya, yaitu penyimpangan terhadap pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan an-na'u tsalitsu ya, jenis yang ketiga, wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunajjahu anhu minan naqaisi, yaitu pensifatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah itu disucikan dari sifat-sifat tersebut ya. Dengan apa-apa yang dengan tersebut Allah disucikan dari kekurangan-kekurangan. Seperti itu. Kaqaulil Yahudi, seperti ucapannya orang-orang Yahudi ya, alladzina qalu, yang mereka itu mengatakan innallaha faqirun wa nahnu agniya ya, sesungguhnya Allah itu miskin ya, sedangkan kami ini kaya. Itu ucapan lancang dari kaum Yahudi, termaktub di dalam Al-Quran ya. Wa qaulihim ya, dan juga seperti ucapan mereka yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ya, di sini benar-benar lancang ya mereka mengatakan apa-apa yang mereka katakan terhadap Allah. Wa annahu istiraha ya, dan bahwa sesungguhnya Allah itu istirahat yaumats sabti ya, pada hari Sabtu Allah itu istirahat. Astagfirullah, ucapan-ucapan mereka ini orang-orang Yahudi. Ta'alallahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang telah mereka katakan ya. Ini termasuk juga ilhad, yaitu penyimpangan pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan jenis yang keempat ya, na'u rabi'u, yaitu jenis yang keempat al-jahdu ma'aniha wa haqa'iqiha ya, yaitu menolak dengan sungguh-sungguh kepada makna-makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga menolak terhadap hakikat-hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ini kaqaulil Jahmiyah ya, seperti ucapannya kaqaulil Jahmiyah, seperti ucapannya orang-orang Jahmiyah ya, yaitu pengikutnya Jahan bin Safwan. Mereka mengatakan innaha alfadun mujarradatun, sesungguhnya nama-nama dan sifat-sifat itu adalah hanya lafaz-lafaz saja ya, yang terpisah, mujarradatun, la tafadammanu sifatin wala ma'aniya, tidaklah lafaz-lafaz tersebut melingkupi sifat-sifat dan juga tidak juga meliputi makna-makna ya, tidak mencakup sifat dan tidak juga mencakup makna-makna. Sehingga as-sami'u
menurut mereka la yadullu ala sam'in ya, tidaklah ya as-sami'u itu yaitu Allah Maha mendengar, tidaklah lafaz ini menunjukkan terhadap pendengaran ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan wal basiru la yadullu ala basarin ya, dan yang namanya maha melihat al-basir yaitu makna maha melihat. Lafaz al-basir ini tidaklah menunjukkan kepada penglihatan, seperti itu ya. La yadullu ala basarin, menurut mereka al-basir itu tidak menunjukkan terhadap penglihatannya Allah. Lalu juga mereka mengatakan wal hayyu la yadullu ala al-hayati, dan al-hayyu ini, lafaz al-hayyu yaitu salah satu nama Allah juga yang ada di Al-Qur'an, ayat Al-Kursi ya. Al-hayyul qayyum, lafaz al-hayyu ini la yadullu ala hayatin, tidaklah menunjukkan kepada kehidupan ya. Al-hayy, Allah yang maha hidup, tidaklah menunjukkan lafaz ini menunjukkan kepada kehidupan. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal itu ya. Ta'allallahi amma yaqulun, maha tinggi Allah ya dari apa yang telah mereka katakan. Mereka menafikan Allah memiliki sifat al-hayyu ya, yaitu Allah maha hidup. Mereka mengatakan kalau hidup ya makhluk hidup ya, sehingga mereka menafikan lafaz ini memiliki makna ya kepada sifat kehidupan ya, yaitu kehidupan yang abadi bagi Allah ya. Mereka menafikan kehidupan tersebut, seperti itu ya. Itu adalah pengikut Jaham bin Safwan yang kita kenal dengan alirannya adalah Jahmiyah ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan an-nau'ul khamitsu ya, jenis yang kelima, yaitu jenis kelima dari ilhad, dari menyeleweng pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu adalah tasbihu sifatihi bi sifatil khalqihi. Tasbihu sifatihi bi sifati khalqihi ya, itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kaqaulil mumatsili ya, seperti ucapannya orang-orang yang memisalkan ya, orang-orang yang menyerupakan Allah kepada makhluknya. Yaduhu kayadi ya, tangannya Allah itu seperti tangan aku, seperti itu ya. Ila ghairi dzalika ta'ala Allahi amma yaqulun ya, hingga yang selain dari itu ya, ucapan-ucapan orang-orang yang menyerupakan Allah kepada makhluknya, menyerupakan sifat-sifat Allah kepada sifat-sifat makhluknya, hingga yang selain itu pun ada, seperti itu ya. Kemudian Syekh melanjutkan waqad tawa'adallahu al-mulhidina fi asma'ihi wa ayatihi bi asyaddil wa'id ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah mengancam dengan keras al-mulhidin, orang-orang yang menyimpang ini ya, al-mulhidin fi asma'ihi ya, yang menyimpang dalam nama-nama Allah dan di dalam ayat-ayatnya, bi asyaddil wa'id, dengan sekeras-kerasnya ancaman ya. Faqala subhanahu fil ayati min suratil al-a'raf ya, sehingga Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-180 dari surat Al-A'raf ya, walillahil asmaul husna ya, dan bagi Allah lah nama-nama yang baik, fad'uhu biha, dan kalian serulah Allah dengan nama-nama tersebut ya, dengan al-asmaul husna tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan kalian peringatkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, sungguh pasti akan dibalas apa-apa yang mereka telah mengamalkannya ya, telah melakukannya, yaitu menyimpang di dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan waqala fil ayati min surati Fusilat ya, dari Quran surat Al-Fusilat ayat 40, Allah juga berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, sesungguhnya orang-orang yang menyimpang di dalam ayat-ayat kami, tidaklah mereka itu tersembunyi atas kami ya, yaitu benar-benar mereka itu diawasi ya. Maksudnya di sini nanti akan dilakukan perhitungan di yaumil akhir, seperti itu ya maknanya. Mereka yang menyimpang
mengenai ayat-ayat Allah itu tidaklah tersembunyi dari Allah ya, dan dari Allah dan juga para malaikatnya Allah. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, qauluhu wala yukayyifuna wala yumathiluna ila akhirih, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yukayyifuna wala yumathiluna, dan tidaklah orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini mentakyif ya, memerinci, menentukan sebuah kaifiyah, sebuah cara dari sifat-sifat Allah tersebut. Wala yumathiluna, dan juga orang-orang ahli sunnah ini tidaklah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ila akhirih, Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, taqaddama bayanu ma'na takyif ya, telah lewat penjelasan dari makna dari takyif ya, telah lewat penjelasan pada makna takyif dan tamtsil di halaman sebelumnya ya. Di pertemuan kita sebelumnya telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, sehingga di sini Syekh Shalih Al Fauzan tidak menjelaskan lagi makna takyif dan makna tamtsil. Seperti itu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.